Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Yang pertama yaitu makna pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu materi makna dari pengendalian diri. Pengendalian diri atau kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mujahadah an-nafs adalah sikap mengendalikan diri atau mengontrol hawa nafsu agar tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu prasangka baik. Secara bahasa, prasangka baik adalah husnuzon, berasal dari kata Arab yaitu husnu yang berarti baik dan azzon yang berarti prasangka. Dari kedua makna tersebut, maka arti husnuzon adalah baik sangka atau berprasangka baik. Sedangkan secara istilah, arti husnuzon adalah sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif suatu hal. Kemudian selanjutnya yaitu persaudaraan atau ukhuwah. Kata ukhuwah berarti persaudaraan. Yang dimaksud dengan persaudaraan adalah adanya perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak memiliki satu kondisi atau perasaan yang sama, baik suka maupun duka, baik senang maupun sedih. Jalinan perasaan ini menimbulkan timbal balik untuk saling membantu bila pihak lain mengalami kesulitan, dan sikap saling membagi kesenangan. Ukhuwah yang diikat dengan norma Islam disebut ukhuwah Islamiyah. Sementara itu persaudaraan yang dijalin atas dasar kemanusiaan disebut dengan ukhuwah insaniyah. Persaudaraan dalam Islam atau ukhuwah Islamiyah adalah kata sifat yang berarti berkenaan dengan Islam atau bersifat keislaman. Dengan begitu, gabungan kata ukhuwah dan Islamiyah, ukhuwah Islamiyah mengandung arti persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antar sesama pemeluk Islam. Kemudian ayat Al-Quran dan hadis tentang kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah. Yang pertama yaitu tentang dasar Al-Quran dan hadis tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72 tentang kontrol diri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina amanu wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi, dan berharap orang-orang yang beriman
tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian hadis tentang mujahadah an-nafs, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kuat itu orang yang biasa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis ini berisi sebuah konsep mujahadah an-nafs yang sangat mulia dalam Islam. Rasulullah tidak mengabaikan bahwa setiap manusia memiliki potensi bawaan untuk marah. Namun Rasulullah menyatakan sebuah ungkapan yang sangat tajam, akan tetapi begitu sejuk diterima oleh hati setiap manusia. Ungkapan tersebut adalah bahwa setiap api amarah yang muncul akibat respon dari hal-hal yang tidak disukai tidak boleh diluapkan dengan kata-kata kotor dan keji, kekerasan atau perkelahian yang berujung pada dendam, permusuhan dan kerusakan. Muslim yang baik dan santun bukanlah muslim yang tidak melampiaskan kemarahannya dengan kekerasan. Ketika dia marah, dia mampu mengendalikan emosi dan api kemarahannya dengan baik. Seorang muslim yang memiliki iman yang kuat pasti mampu mengendalikan amarahnya dengan senantiasa mengingat Allah dan berwudu. Apabila hal itu dirasa belum mampu meredam api amarah, maka dia akan duduk atau berbaring. Demikianlah ajaran Islam yang sangat mulia. Muslim sejati bukan yang melampiaskan amarahnya dengan berkelahi kemudian dia memenangkannya. Muslim yang baik adalah dia yang mampu mengendalikan emosinya sehingga tidak menyebabkan timbulnya masalah, kemungkaran dan kemudaratan. Pelajar Muhammadiyah hendaklah senantiasa mampu mengendalikan amarahnya. Pelajar Muhammadiyah adalah calon pemimpin bangsa yang alergi pada perkelahian dan tawuran pelajar. Pelajar Muhammadiyah adalah pelajar yang selalu menebarkan kasih sayang untuk Indonesia yang lebih beradab dan berkemajuan. Kemudian makna yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu pengertian kuat dalam Islam bukan yang selalu menang saat bertarung, berkelahi atau bergulat, akan tetapi dia yaitu orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya kontrol atau mawas diri ketika meniti kehidupan. Kemudian yang terakhir adalah kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya saat marah, dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah, masalah, dan duka nestapa. Baik, demikian pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Untuk selanjutnya yaitu ukhuwah dan husnuzon akan dilanjut pada pertemuan yang akan datang. Teman-teman bisa belajar terlebih dahulu berkenaan dengan ukhuwah dan husnuzon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.